Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang aliran Mu'tazilah yang beranggotakan saya Isnan Iftita, yang kedua Lili Rohmatun Hasanah, yang ketiga Nurul Khotimah, yang keempat Muflih Hibatullah. Latar belakang aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah merupakan aliran pikiran Islam yang terbesar dan tertua. Aliran ini melahirkan pemikiran teologi. Faktor munculnya teologi. Yang pertama, faktor internal. Konflik politik antara umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Yang kedua, faktor eksternal. Pertarungan dan perdebatan teologi antara umat Islam mengenai sifat-sifat Tuhan. Istilah Mu'tazilah sebenarnya sudah muncul 1 abad pada sebelum munculnya Mu'tazilah. Sebutan Mu'tazilah itu ditujukan pada mereka yang tidak mau ikut peperangan, baik perang Jamal antara pasukan Sayyidina Ali bin Abi Thalib melawan Muawiyah. Kedua peperangan ini terjadi karena persoalan politik. Jika Mu'tazilah pertama muncul berkaitan dengan masalah politik, Mu'tazilah yang kedua muncul 1 abad kemudian disebabkan karena persoalan agama. Sekte aliran Mu'tazilah. Tokoh yang ada di Basrah. Yang pertama Wasil ibnu Atta. Ia dilahirkan di Madinah dan kemudian menetap di Basrah. Ia merupakan tokoh pertama yang melahirkan aliran Mu'tazilah. Ia diberi gelar kehormatan dengan sebutan Syai al-Mu'tazilah wa Qadimuha, yang berarti pemimpinan sekaligus orang tertua dalam Mu'tazilah. Yang kedua, Abu Husail Muhammad ibnu Husail ibnu Ubaidillah ibnu Mahul al-A'laf. Ia lebih populer dengan panggilan Al-A'laf karena rumahnya dekat dengan tempat penjualan makanan ternak. Yang ketiga adalah Ibrahim ibnu Syayar ibnu Hani al-Nazam. Tahun kelahirannya tidak diketahui dan wafatnya tahun 231 Hijriah. Ia lebih populer dengan sebutan Al-Nazam. Yang keempat ada Abu Ali Muhammad ibnu Ali al-Jubai. Panggilan akrabnya adalah Al-Jubal, dinasabahkan kepada daerah kelahiran di Juba. Ia adalah ayah tiri dan juga guru dari pemuka Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Selanjutnya ada tokoh yang berasal dari Baghdad. Yang pertama Bishr ibnu Mutamir. Ia merupakan pendiri Mu'tazilah di Baghdad. Yang kedua Abu Hushain al-Hayat. Ia pemuka yang mengarang buku Al-Intisar yang berisi pembelaan terhadap serangan Ibnu al-Rawandi. Yang ketiga ada Jarullah Abdul Qasim Muhammad. Ia lebih kenal dengan panggilan Al-Zamakhsyari. Ia tokoh yang telah menelurkan karya tulis yang monumental yaitu Tafsir al-Hasyaraf. Yang keempat ada Abdul Hasan Abdul Jabbar Ibnu Ahmad Ibnu Abdullah al-Hamzani al-Hasyadi. Ia hidup pada masa kemunduran Mu'tazilah. Kendati demikian, ia tetap berusaha mengembangkan dan menghidupkan paham-paham Mu'tazilah melalui karya tulisnya yang sangat banyak. Prinsip-prinsip teologi Mu'tazilah. Yang pertama Al-Tauhid, yaitu mengesahkan Tuhan. Dalam mengesahkan Tuhan, kaum Mu'tazilah berpendapat bahwa Tuhan tidak mempunyai sifat-sifat yang berdiri sendiri di luar zat, karena akan berakibat banyaknya yang qadim. Mereka juga menolak sifat-sifat jasmaniyah bagi Tuhan karena akan membawa tajim dan tashbih. Yang kedua yaitu al-adlu, yaitu keadilan Tuhan. Keadilan Tuhan menurut Mu'tazilah mengandung arti bahwa Tuhan wajib berbuat baik dan terbaik bagi hambanya. Yang ketiga yaitu al-wa'd wa al-wa'id, yaitu janji dan ancaman. Kaum Mu'tazilah meyakini bahwa janji dan ancaman Tuhan untuk membalas perbuatan hambanya pasti akan terlaksana. Yang keempat yaitu al-manzilah bain al-manzilatain, yaitu tempat di antara dua tempat. Kaum Mu'tazilah berpendapat bahwa orang mukmin yang berdosa besar statusnya tidak lagi mukmin dan juga tidak kafir.
Ia berada di antara keduanya. Yang kelima yaitu al-amr bin al-ma'ruf wal al-nahyu al-munkar, yaitu perintah melaksanakan perbuatan baik dan larangan perbuatan mungkar. Ini merupakan kewajiban dakwah bagi setiap orang Mu'tazilah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.